lapor. Mangga. Bu itu kemarin tuh kan itu ya kegiatan dengan BKD Iya Bu. terkait pendataan teh kumaha ceritanya? Yang pendataan PTK Bu, Hmm. yang sesuai dengan informasi. Kemarin berapa orang jadi itu dengan tim GTK juga kan? Oh ya, kita 8 orang Bu. 8 orang. Kita tim dari distrik 8 orang. Hari pertama kita membahas tentang guru, formasi guru, dan formasi guru selama 3 hari. 2 hari kita tentang tenaga teknis Bu. Senin sampai Jumat kan kemarin? Ya, Senin sampai Jumat Bu. Iya. Terus jadi itu gimana ininya teknisnya, data yang dari kita, data dari BKN dan database? Kita dari data yang dari kita, dari guru, dari bidang GTK, terus di pendana atau itu kan dengan data yang dari BKN atau yang udah masuk database BKN. Kita di verifikasi Bu ya, di kayak rekon gitu ya? Iya, kayak ya? rekon data Bu. Ada hasil akhirnya. Tapi kemarin data yang dipakai tetap data yang database BKN kan? Ya, yang jadi jadi kita aktual tetap database BKN. Jadi kita mah hanya mencocokkan data aja ya? Ya, betul. Data yang dicocokkan data yang kita aja. Itu data guru, berarti ya data guru, tenaga teknis kan ada 2. Tenaga teknis itu kan ada yang tas di sekolah, Ya, sama tenaga teknis yang ada di di pelaksana teknis kayak yang ada di lingkup KCD dengan di dengan yang ada Rajiman di ya. Rajiman. Nah, udah keluar nggak angka berapa yang guru kemarin, yang dari data BKD berapa, yang dari distrik atau dari GTK berapa? Hasil dari pendataan kemarin Bu, izin yang data dari semua itu, dari hasil verifikasi yang diusulkan itu data guru 505 orang Bu. Terus yang perlu itu masih harus ada yang dikonfirmasi Bu. Kalau yang udah jelas, yang sesuai dengan database, yang di kita juga ada, itu 365. Dan yang tidak ada, yang tidak ada di data kita, udah tidak aktif itu 114 Bu. Jadi jumlah total yang diajukan 479 itu buat guru. Nah, untuk tenaga tas itu 8.167 dan itu sudah di konfirmasi semua ke BKD. Jadi total semuanya 9.151. Itu yang tas dengan yang guru. Tapi ini masih ada yang dari kita Bu, yang dari tenaga teknis yang di kita yang udah 10 tahun lebih tidak masuk database, tapi tidak tercover di sini Bu. Jadi harus diteliti. Nah, dari data guru yang ada dari kita ya, dari GTK kan dipadankan tuh, dicocokkan dengan yang dari BKD. Dari sekian yang diusulkan itu semuanya semuanya dapat diusulkan untuk paruh waktu, ataukah ada selain yang tadi yang 505 itu yang memang guru kan dia ikut ke tenaga teknis, dari itu di luar yang jumlah itu ya? Berarti kan ada selisih tuh. Nah, selisihnya berapa? Terus kalau ada selisih, tentunya kan kalau ada selisih itu mungkin tidak diusulkan. Nah, kita cross-check nggak? Udah cross-check nggak ke ini yang sekolah atau ke KCD bahwa alasannya apa? Yang kemarin yang hasil yang tidak diusulkan itu yang 114 Bu, yang selisihnya itu. Nah, ini ada hasil konfirmasinya. Ini Bu, ini hasil konfirmasinya, ada yang mutasi, ada yang sudah tidak aktif mengundurkan diri. Iya. Ini jadi di sini kan yang tadi 114 itu, di sini ada yang mutasi, yang itu jadi udah kita konfirmasi ke sekolah langsung. Iya, berarti udah clear ya? Iya. Udah clear yang 114 itu kenapa dia tidak diusulkan? Takutnya kan gini, kalau kita tidak punya data atau tidak punya hasil, tidak cek lah ke sekolah atau melalui KCD, pada apa-apa kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi kalau ini jelas. Ini udah hasil kami tim waktu kemarin langsung by phone, karena harus di
eksekusi pada hari itu juga, jadi by phone langsung dieksekusi. Nah, untuk yang ini teh kan yang di yang di DES itu kan berarti prioritas mah yang memang masuk Database. BKM Ya, database yang BKM. R3 kan. Iya. Nah, gimana dengan yang R4? Kalau yang R4 Itu kan baik di guru maupun di tenaga teknis kan ada kan kelompok R4 kan. Kalau R1, R2 gitu kayaknya udah nggak ada ya, karena kan R1 udah dulu kan dulu udah nggak ada, udah R3 R4. Kalau untuk R4 yang guru kemarin diusulkan Bu, sudah diusulkan. Tapi kalau yang R4 untuk tenaga teknis masih menunggu konfirmasi dari BKD Bu. Karena kan kalau R4 yang tenaga teknis itu belum jelas ya Bu, datanya kami belum ada gitu Bu, dari tim masih menunggu dari BKD. Oh, jadi yang khusus tenaga teknis R4 belum kemarin belum ada jadwal. Belum ada jadwal khusus. Jadi hanya R4 yang guru aja. Tapi R3 yang teknis mah udah ya kemarin. Udah. Nah, berarti kita tetap aja nanti harus koordinasi juga dengan BKD bagaimana ini dengan yang R4 yang teknis. Ya. Karena dari kelompok R4 itu kan mereka tuh kalau nggak salah ada juga yang memang tidak terdata di database, tetapi masa kerjanya kan ada yang sudah lebih dari 2 tahun. Dan mereka sudah ikut seleksi, Ya. tahapan seleksi. Nah, itu berarti kan Masih ada yang tidak tercover gitu. Nanti dikonfirmasi lagi dengan BKD. Iya, itu harus diri, jangan sampai nanti misalkan setelah kita beres muncul misalnya nanti penetapan nomor induk, ternyata ini masih menyisakan masalah. Kecuali kalau misalnya yang R4-nya memang belum 2 tahun atau misalnya 2 tahun tetapi dia tidak ikut seleksi, ya itu sih memang tidak masuk gitu kan. Kayaknya dari data rekapan juga ada yang udah lebih dari 2 tahun ikut seleksi, tapi di database BKN itu nggak ada gitu. Ya. Nah, itu harus menjadi bahan catatan dan perlu dikonfirmasi juga dengan BKD seperti apa yang ini ya. Kita mah sebetulnya hanya menyajikan data bahwa di distrik datanya segini ya. Data di kita data nomor ASN-nya ada sejumlah sekian, kemudian BKD mungkin itu kan tarikan data dari BKM sekian, mereka kan mencocokkan dengan data yang ada di kita. Ya, mungkin hanya yang sesuai dengan data yang ada di BKD, karena itu kan tarikan dari BKM, itulah yang menjadi prioritas untuk diusulkan paruh waktu. Adapun mungkin sisa itu mah ya kembali lagi kan atau itu memang ya itu dikembalikan lagi ke perangkat daerah, ya, terus kebijakan gubernur juga kan Bu, anggarannya ada atau tidak. Terus kalau yang untuk kan ini pemetaan untuk yang non ASN kan selanjutnya nanti disesuaikan dengan formasi kebutuhan kita juga Bu. Kita juga lihat di peta jabatan formasi yang kosong nanti disesuaikan jabatannya. Oh iya. Nah, untuk yang paruh waktu ini nanti jabatannya dia sebagai apa manakala sudah diangkat sebagai paruh waktu? Kalau Kan untuk saat ini ya, hanya ada 4 ya, berdasarkan pendidikan SD sampai SMP itu ke pelayanan operasional kalau nggak salah ya. Umum ya? Umum itu ke umum, SMA ke pengelola ini ya apa pengadministrasi ya? Bukan pengelola layanan operasional. Ya, nggak pakai umum kok Nggak ya. pakai. Nah terus kalau yang D3, D3 pengelola ya. itu pengelola. Kalau yang S1 itu yang penata layanan. Jadi untuk saat ini nanti yang paruh waktu itu dilihatnya berdasarkan pendidikan. Di jabatannya hanya itu, udah dikunci. Terutama yang di sekretariat. Kalau di sekretariat itu masih menggunakan Permenpan yang lama. Permenpan yang mana? Yang 11 2024. 11 2024. Kalau yang 1173 kalau nggak salah itu 2023 ya? Oh iya. Jadi masih menggunakan itu yang pokoknya yang jabatan sekretariat itu udah dikunci dari biro organisasinya menggunakan itu. Kecuali kalau yang di bidang dan yang di KKD itu menggunakan Permenpan yang baru. Nah, ini apa namanya untuk DES ini berarti sudah selesai ya? Insya Allah udah selesai. Udah selesai tahap kemarin kan pelaksanaan kegiatan DES-nya
Cuman 5 hari kan? Itu berarti ya sudah- itu 5 hari untuk verifikasi data. Nah itu nanti tindak lanjutnya ada di SPTJM. SPTJM paling kita nanti bertahap. Kalau yang untuk guru masih menunggu dari efek dari bidang DTK karena iya. kan untuk penempatan Pertimbangannya. ya itu dari Nanti si praktek itu yang menata pertimbangan SPTJM yang dari DTK kita buatkan kan pengantar ya tanda tangan tadi seperti itu BKD kan. Itu sebagai dasar untuk nanti untuk SK. masa. Jadi kita dasarnya dari praktek yang di bidang DTK. Tapi kita berarti belum tahu ya hasil akhirnya ya karena kita menunggu ya dari sekian yang kemarin hasil pemadanan itu kan itu belum jaminan atau bukan satu kepastian bahwa sejumlah itu yang akan diusulkan dalam waktu ya karena nanti kita nunggu juga dari BKD fixnya jumlah yang memang Soalnya kan yang R4 juga belum ada di BKD. Jadi kita masih menunggu yang R4. Mudah-mudahan R4 udah ada keputusannya. Jadi kita bisa mempadankan lagi. dari BKD belum ada arahan kapan yang Belum, masih menunggu. Oh, salah. Ya, Yes. Kalau gitu. ya mungkin gitu Bu. Ya, hatur nuhun Bu. Terima kasih. Berarti nanti kan terkait yang tadi ya terkait penataan DES atau DES, pemadanan non ASN untuk persiapan usulan pengangkatan para waktu ya P3 Pro. Ada lagi Bu yang lain? Ya Bu, di izin yang melaporkan diskusikan. yang itu Bu tentang hukuman disiplin yang untuk yang P3K Bu. Yang P3K kan ada yang sakit tapi tidak lapor Bu. Dan lapornya setelah lebih dari 6 bulan. Nah, sesuai peraturan kalau P3K itu kalau sakit 1 bulan nanti bisa diperpanjang lagi 1 bulan. Nah ini untuk kelanjutannya gimana Bu kalau kayak P3K begini? Ya, dia tidak lapor. Tidak lapor, jadi KCD itu baru mengusulkan cuti sakit setelah YBS itu P3K yang bersangkutan ini tidak masuk 6 bulan. Ya, coba kita tanya lagi ke KCD-nya. KCD harus menindaklanjuti dengan cara menghubungi kepala sekolahnya. Coba tanya alasannya apa dari yang bersangkutannya. Kenapa dia tidak melaporkan? Nah, manakala misalkan nanti ada jawaban dari mana kepala sekolah, nah baru nanti kita lampirkan tindak lanjuti untuk laporkannya ke BKD. Nanti arahan BKD seperti apa, nanti kita tindak lanjuti. Apakah misalnya kita panggil dulu yang bersangkutan juga untuk diminta keterangannya seperti apa? Ini yang bersangkutan nggak bisa bangun Bu. Oh, sakitnya memang Ya, parah sakitnya ya? emang nggak bisa bangun katanya stroke gitu. Terus nah absen yang selama 6 bulan juga kita nggak tahu Bu. Yang 6 bulan itu YBS itu absennya gimana bisa tidak terdetek dari Kimho. Atau gini, ada keluarganya yang bisa kita hubungi atau bila perlu kita misalkan mendatangi langsung. Mungkin nanti ke KCD dulu Iya, ya. kita koordinasi dengan KCD. Bisa nggak misalnya dihubungi ada keluarganya? Ya kita kan butuh informasi ya terkait itu. Dengan kondisi yang bersangkutan sakit, bukan berarti kita tetap harus menunggu, tetapi kita jemput bola istilahnya. Kita datangi ke sana. Jadi dari kita menghubungi dulu ke KCD ke sekolah. Alasannya seperti apa? Ya kita harus penuh kehati-hatian, jangan sampai kita menetapkan satu keputusan tetapi ternyata kita keliru. Jadi kita harus betul-betul informasinya didapatkan seperti apa kondisinya, apakah ini ada kaitannya dengan huklis atau pure murni karena memang dia yang bersangkutan sakit. Nah jadi kita perlu tahu dulu seperti apa, perlu jelas dulu seperti apa informasinya. Kalau proses cutinya gimana Bu? Nah, kalau proses cutinya bisa diusulkan mungkin dari sekalian. Usulkan aja Bu, Iya, sambil kita usulkan, menunggu informasi lebih lanjut. Iya. Nanti dipanggil buat BAP begitu ya. Iya. Tetap kita pakai dasar kan ada keterangan sakitnya ya. Ya, bisa ada keterangan dari KCD, tapi rumah sakit yang dirujuk itu nggak mau mengeluarkan bahwa yang bersangkutan sudah sakit 1 bulan, jadi hanya 3 hari Bu. Alasannya kenapa? Jadi rumah sakitnya atau kliniknya nggak mau mengeluarkan surat sakitnya langsung 1 bulan. Oh. Nah itu. Jadi harus bertahap ya, mungkin
punya peraturan sendiri ya, di rumah sakitnya. rumah sakit. Iya. Nah itu terus ada juga laporan tentang PNS yang kebetulan kepala sekolah Bu di KCD 13. Nah itu kepala sekolah ada istrinya lapor bahwa kepala sekolah ini sudah cerai dari istri pertama dan sudah menikah lagi. Nah, itu suami istri yang si istrinya melaporkan itu berarti istrinya si Istri yang kepala sekolah ya. Istri pertama melaporkan bahwa dia udah cerai dari suaminya dan suaminya udah menikah lagi dengan yang lain. Tapi belum ada laporan ke kami Bu, ke tim disiplin, dan belum ada izin juga dari pembina kepegawaian atau DBKD. Jadi si bapak kepala sekolah ini cerai tanpa ada persetujuan atau izin dari gubernur atau DBKD Bu. Nah ini baiknya gimana, yang bersangkutan dipanggil BAP di kita atau gimana Bu? Jadi KCD menerima laporan dari istrinya. Itu secara lisan apa bersurat? Itu secara WA Bu. Jadi tidak tertulis secara resmi, hanya lewat WA bahwa si istrinya udah tidak menjadi istri si bapak ini lagi. Aturannya kan kalau misalkan seorang PNS digugat oleh pasangannya, entah itu dia pasangan sebagai PNS atau bukan PNS, berarti tetap dia harus melaporkan kan, bahwa dia digugat cerai. Kan biasanya ada panggilan kan dari pengadilan ya. Itu harus dilaporkan ke atasan langsung. Nanti ke kita BAP harusnya begitu, tapi ini karena si bapaknya mungkin kurang paham juga Bu. Jadi si bapaknya ini tidak melaporkan tentang panggilan rilis dari pengadilan bahwa dia digugat cerai oleh istrinya. Kalau gitu berarti gini, KCD coba panggil dulu si yang bersangkutannya, dalam hal ini kepala sekolahnya, karena kan dia tidak melaporkan kan di rilisnya itu ya. KCD sendiri kan tahunya tadi laporan dari istrinya. Coba dipanggil aja dulu si yang bersangkutan, kan berarti kepala sekolah ya, dia kan berarti dia atas langsungnya dari KCD. Dipanggil, dikonfirmasi dulu, diminta penjelasannya dulu kenapa sampai dia tidak melaporkan. Karena ini kan kalau tidak melaporkan tuh kan nanti kena ya ada sanksi juga kan. Ya, apalagi kalau terbukti bapak ini menikah dengan yang istri kedua ini sebelum cerai, atau apalagi kalau menikah siri, itu udah hukumannya berat. Berarti hukuman beratnya 2 Bu. Kalau begitu, 1 hukuman berat karena cerai tidak ada izin, kedua menikah tanpa atau menikah siri, atau menikah tanpa ada izin dari istri pertama, itu dapat hukuman berat. Itu berat ya sanksinya? Sanksinya berarti dia akan dicabut ya? Jabatannya dicabut, turun pangkat juga, turun jabatan juga. Kalau rumah dia berarti turun ke muda. Itu kalau dianggap masih bisa, itu bisa aja dari madya itu turun ke pertama. Iya, berarti ya itu tadi sampaikan saja ke KCD, coba tolong dipanggil dulu yang bersangkutannya, dimintai keterangan penjelasan kenapa alasannya dia tidak melaporkan gitu ya. Nah nanti hasil dari BAP itu atau hasil dari konfirmasi kita dengarkan kan KCD nanti memanggil yang bersangkutan, hasil dari itu kirimkan kepada kita ke Disdik. Berarti di KCD ada ya? Iya. Enggak, kalau gabungan dari kita ada Bu. Bisa, jadi kita bisa. Untuk mempercepat proses Bu. Jadi kita dari tim disiplin yang di turun ke langsung ke KCD gitu. Bisa. Jadi, itu teknisnya ya untuk mempercepat bisa saja, nanti kita ini aja jadwalkan, kita koordinasi dengan KCD kapan kira-kira yang akan memanggil yang bersangkutan. Nanti mungkin dari pihak KCD ada atasan langsungnya, kita dari tim kepegawaian turun ke sana, nanti kita mendengarkan penjelasan atau bila perlu BAP secara bersama-sama. Nah, nanti kan dari hasil itu langsung kita buatkan pengantar untuk disampaikan ke BKD. Seperti itu. Tapi nak lanjut menghubungi dulu pihak KCD-nya dulu untuk BAP. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dengan KCD untuk BAP biar untuk mempercepat proses. Iya bisa seperti itu. Karena kalau misalkan, tapi pastikan kalaupun misalkan di KCD tidak bisa sebagai atasan langsung, kita bisa berbagai cara sih, bisa kita misalnya Zoom juga bisa. Tapi mungkin kalau bisa memang dimungkinkan untuk kita bisa luring hadir semua,
itu lebih bagus. Tinggal bikin ini aja, koordinasi dengan KCD, jadwalkan kira-kiranya kapan yang memang bisa dihadiri oleh atasannya langsung, karena tetap atasan langsung harus ikut hadir. Ya. Jadi saya konfirmasi dengan pihak KCD dulu untuk tindakan itu bagaimana. Saya KCD 13 kan? ya KCD 13. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Mau ke Ibu Suryani Pak. Boleh Ibu, terkait apa? Ini untuk cuti di luar tanggungan negara. Boleh. Silakan di Ada dulu, Ibu. Ibu. Ada. Ya. Ada Ibu. Saya konfirmasi dulu ya Ibu. Silakan ditunggu di sebelah sana. Terima kasih. Ada tamu Ibu. Ya. Atas nama Ibu dulu. Oh, ya, makasih Pak. Nama Ibu. Dan Gubernur dia menganggap Silakan Ibu. ya punten Bu perkenalkannya. Ya, ini dia bisa dibantu. Kalau boleh tahu Ibu mau ke mana Bu? Suami Ibu udah kemana? Mau. Ya Ibu dari mana Bu? Dari KCD 7 Gimana Bu? negara itu persyaratannya apa saja? Kalau boleh tahu mau kemana Bu? Misalnya mau ke Turki. Oh ke Turki. Oh, bisa 3 tahun, tapi itu mau langsung 3 tahun atau mau satu tahun diperpanjang lagi boleh. Rencananya Bu mau berapa lama di sana? Atau mau 2 tahun bisa diperpanjang lagi Bu? Gitu. Ya. Mungkin bisa 1 tahun dulu mungkin ya. Nanti kalau udah 1 tahun bisa diperpanjang Ya. lagi ya. Betul. Untuk pengajuannya ini diajukan 1 tahun sebelum pelaksanaan CTRN karena prosesnya lama Bu. Ya. Jadi tidak bisa Ibu mendadak untuk pengusulan. Rencananya Ibu bulan apa untuk CTRN ini? Bulan April. Bulan April tahun depan ya, itu masih bisa Masih ada Bu. waktu ya. Ya, tapi Ibu lengkapi persyaratannya, terutama persyaratan yang ada di siap jabat, SK itu udah lengkap. Nanti lampirannya Ibu bisa di kesini dengan dari KCD. Jadi nanti melalui KCD. Ya, jadi dari rekomendasi dari KCD Bu, rekomendasi KCD, SKP PNS, Ya. SKPNS-nya juga, SKP 2 tahun terakhir, SKP 2 tahun terakhir, terus SK suami Ibu bertugas, tapi itu yang aslinya Bu, yang cap basahnya. Oh, Ya, kayak gitu Bu. ya. Oh, Nanti kalau jadi saya ke KCD dulu gitu Ya, betul. untuk minta Ya. persyaratannya mungkin ada di sana ya. yang pokoknya yang persyaratan ada di sana. Yang Ibu sekarang siapkan itu terutama yang SK untuk suami ibunya di mana? Ya, SK dari pimpinannya Bu. Ya. Nanti prosesnya kurang kita lihat dulu. Ya. Prosesnya nanti dari BKD ada rekomendasi. Berarti saya melalui KCD dulu mungkin nanti untuk koordinasinya melalui KCD atau bisa langsung ke sini. Ibu langsung ke KCD aja dulu Bu. Ya. Jadi nanti berkoordinasi dengan KCD. Jadi kami dengan KCD berhubungannya Bu. Ya. Terus Ibu tahu kalau untuk CTLN itu pas Ibu nanti kembali ke sini, Ibu tidak langsung memiliki jabatan tersebut. Ibu udah tahu aturan itu Bu? Belum ya.
Oh iya, jadi saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi Ibu sekarang PTLN jabatan Ibu sebagai apa Bu? Sebagai guru. Sebagai guru, berarti Ibu misalnya sekarang guru IPA ya Bu. Nah nanti pas Ibu kembali ke sini, Ibu sekarang ngajar di SMA Sama 12. SMA 12. Berarti Ibu nanti kalau kembali ke sini belum tentu Ibu di SMA 12 lagi atau Ibu mengajar di guru IPA lagi. Nanti dilihat formasinya ada atau tidak. Jadi kalau misal formasi guru tersebut tidak ada, Ibu mungkin bisa di sekolah yang lain gitu Bu. Oh, tapi untuk jabatannya apakah bisa tetap menjadi guru atau Kalau jadi guru mungkin bisa tapi nggak di situ Bu. jadi di sekolah lain? Iya di sekolah yang lain atau gurunya beda sesuai dengan formasi yang kosong Bu. Jadi Ibu tidak bisa kembali lagi ke SMA 12 dengan guru IPA. Oh, Mm-mm. berarti nanti gimana untuk penempatan di mana mungkin di KCD ya? Ya, jadi dari KCD kan ada informasinya Bu ya. Jadi sekolah mana yang kosong, berarti Ibu udah siap dengan harus siap ditempatkan di situ gitu Bu. Jadi untuk itu apa? Selama kita menjalankan cuti berarti tidak menerima gaji. Iya. Kalau untuk cuti Ibu tetap menerima gaji Bu. Oh, Kalau gaji tetap menerima Bu. yang untuk Yang CLT CLTN. kan 2 tahun. Kalau gaji tetap menerima Bu. Kan. Jadi untuk gaji Ibu tidak menerima gaji selama Ibu CLTN. Terus juga Ibu nggak bisa naik pangkat selama masa proses ini. Ibu juga tidak bisa ada KGB. Jadi hak Ibu sebagai pegawai berhenti. Oh, saya selama 1 tahun itu Iya. Selama cuti itu hak Ibu berhenti Bu, diberhentikan. Iya. Kelengkapannya untuk segera Bu, karena ini kan bulan April ya Bu. Sekarang udah bulan Agustus. Jadi Bu kelengkapannya segera biar nanti tidak telat. Berarti nanti langsung ke KCD aja ya? Yang langsung ke KCD aja diserahkan nanti KCD yang akan Kalau dari sekolah itu apa yang dibutuhkan? dari kepala sekolahnya Mas. Ya, Izin. rekomendasi atau izin dari kepala sekolah itu harus ada. Nah itu kan mengajar, nanti kan harus ada pengganti pengganti. Terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama Bu. Maaf ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Anissa Ibu. Oh iya, bisa dibantu. Jadi saya kan dari dinas UKM yang provinsi mau pindah ke sini, kira-kira prosedurnya bagaimana Ibu? Ya teh jabatannya juga apa sekarang? Kalau di KUKM sendiri saya sebagai pengelola keuangan Ibu. Oh, pengelola keuangan. Iya, Sudah berapa lama? sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun pengelola keuangan dari sekretariat ya. Rencananya mau pindah ke mana? Kalau ke bisnis sendiri mungkin kalau di KCD di bagian mana Ibu di bagian? Di KCD mana? KCD kan saya ada di sini di Depok Ibu ada di Oh, iya. Kalau di Depok itu berarti teteh bisa ke KCD 2. Tapi itu harus dilihat formasinya teh. Formasinya ada atau tidak. Nah, untuk sementara teteh bisa ngisi di mutasi. Jadi teteh buka siap jabarnya, buka mutasi, nanti di situ ajukan pindah, nanti situ ada formasinya atau enggak. Atau teteh bisa menghubungi dulu ke KCD-nya, ada formasinya enggak. Tapi sebelum itu teteh harus ada izin dulu atau lolos mutu dari dinas KUKM. Kalau udah ada lolos mutu dari KUKM, diajukan ke dinas pendidikan, nanti dinas pendidikan ada jawaban diterima atau tidaknya. Nah nanti kalau udah diterima, jadi nanti dari penerimaan dari distrik ini akan dikasihkan ke KUKM, dikirim lagi ke KUKM. Nanti teteh tinggal ngisi yang dari lolos putunya itu yang dari KUKM ke BKD. Jadi teteh tinggal ngisi aja. Ada yang tanya lagi nggak? Ada yang masih kurang atau gimana?
sudah terjawab Ibu tadi semuanya. Oh iya, kalau itu persyaratan siap jabat udah diisi semua teh. Oh, dulu sih Bu, mungkin nanti nanya dulu ke KUKM. Jadi di siap jabat teteh kan akun teteh ya. Ya. Nanti pakainya akun sendiri. Oh. Jadi itu dilihat dokumen-dokumen harus dilengkapi karena nanti datanya kalau masih dalam provinsi ditariknya dari siap jabat sendiri begitu teh. Ya, Iya. Ya, terima kasih Oh, enggak, iya sama-sama teh, makasih sama-sama. Udah. Ini Bu. Siang. Baru kakak. Dengan siapa Pak? Yang Pak Aldi. Oh iya. Iya, gimana Pak bisa dibantu? Jadi saya bermaksud untuk menanyakan atau mengkonfirmasi nilai IKI kinerja saya di bulan ini bisa dibilang menurun daripada dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Biasanya nilainya berapa Pak? Nilai di itunya tiap bulan. Bulan-bulan sebelumnya rata-rata 95 sampai 99. Namun di bulan ini saya mendapatkan nilai 90. Kalau Bapak ngisi IKI setiap bulan berapa? IKI yang saya laporkan tiap bulannya ada. Berapa ngisi? IKI tiap bulan ada 4 ya Bu. Kalau yang bulan kemarin yang nilai Bapak turun itu IKI. Yang bulan ini Bapak kan nilainya turun. Ya. IKI-nya ada berapa Pak? Yang saya laporkan bulan ini ada 3 Bu. Boleh Bapak cek dulu itu IKI-nya diisi semua atau tidak? Oh iya. Ya, soalnya biasanya itu kalau IKI tidak diisi ya Pak ya. Kalau Bapak ada IKI-nya ada 4, terus tidak diisi 1, itu akan berpengaruh. Itu akan berkurang 5% gitu Pak. Ya. Oh iya benar. Jadi ada 1 yang belum Yang saya belum isi di bulan ini Bu. Oh berarti 1 yang belum kelaporkan ya Pak. Ya. Ya makanya Bapak berkurang nilainya 5% dari yang seharusnya gitu Pak. Terus juga dari penilaian kita, tidak hanya dari nilai kita, tapi juga dari nilai review dan kuesioner. Itu kan ada penilaian ke Bapak ya Pak ya, dari teman Bapak, dari teman sejawat, dari atasan. Itu juga berpengaruh kepada nilai Bapak. Gitu Pak. Ada yang tanyakan lagi Pak? Sudah terjawab Ibu. Terima kasih penjelasannya. Oh iya, makasih sama-sama Pak. Iya, semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi ini dalam rangka sosialisasi netralisasi ASN sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang pemberhentian PNS. Apa yang dimaksud dengan netralisasi ASN? Netralisasi ASN bahwa ASN itu tidak boleh memihak kepada salah satu partai atau calon politik atau calon kandidat gubernur atau bupati wali kota. Kenapa PNS tidak menjadi anggota atau pengurus partai juga? PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri. Itu dilakukan sebelum PNS itu mendapat kartu atau daftar sebagai anggota. Pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud adalah sebelum yang bersangkutan ditetapkan. Kalau itu ketahuan akan mendapat sanksi atau konsekuensi dari hal tersebut. Misalnya diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung akhir bulan pengunduran diri yang bersangkutan. PNS yang melanggar dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai PNS bersangkutan menjadi anggota atau pengurus partai politik. Hukuman netralisasi ASN ditulis secara spesifik atau secara khusus melalui keputusan
keputusan bersama Menteri Pan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu nomor 2 tahun 2022.